Anakku meninggal pada usia 7 tahun. Saat pemakamannya, suamiku berteriak, "Kebodohanmu yang membunuh anak kita." Lalu 7 hari kemudian dia mencuri uangku sebesar 170 juta dan kabur melarikan diri. Suatu hari saat aku membersihkan kamar anakku yang sudah meninggal, aku menemukan sebuah brankas yang isinya membuatku histeris. Ternyata, sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Tanah itu berwarna merah pekat, basah oleh gerimis yang turun sejak pagi. Aroma melati bercampur dengan bau tanah yang baru digali, menempel lekat di udara pemakaman yang pengap. Kiara berdiri kaku di tepi liang lahat. Hijab hitam yang ia kenakan sudah lembab, menempel di pelipisnya. Pandangannya kosong, tertuju pada gundukan tanah yang perlahan meninggi, menimbun peti kayu kecil di dalamnya. Peti itu terlalu kecil. Di dalam sana ada Rafa, putranya. Satu-satunya. 7 tahun yang terasa begitu singkat. Kiara tidak menangis. Air matanya sudah kering sejak 3 hari lalu, tepat saat ia menemukan tubuh mungil Rafa di lantai bawah, di kaki tangga. Terpeleset, kata dokter. Kecelakaan murni. Sekarang, yang tersisa hanyalah rasa kebas. Ia bisa mendengar suara samar-samar orang membacakan doa, suara isak tangis dari kerabat, dan desau angin di antara nisan-nisan. Di sebelahnya berdiri Arkan, suaminya. Pria itu dia membisu sejak di rumah sakit. Wajahnya keras, rahangnya terkatup rapat. Tidak ada air mata di matanya, hanya ada semburat merah yang aneh. Kiara ingin meraih tangannya, mencari kekuatan, tapi aura dingin yang memancar dari Arkan membuatnya ragu. Amin. Suara doa penutup terdengar. Prosesi selesai. Satu persatu pelayat mulai menghampiri Kiara. Mereka menepuk bahunya, mengucapkan bela sungkawa. Yang tabah ya, Mbak Kiara. Rafa anak baik, dia pasti masuk surga. Kiara hanya mengangguk, seperti robot. Mulutnya terlalu kaku untuk mengucapkan terima kasih. Saat itulah Arkan bergerak. Pria itu, yang sedari tadi diam seperti patung, tiba-tiba maju 1 langkah. Matanya menatap lurus ke arah Kiara, nyalang dan penuh kebencian. Para pelayat yang hendak beranjak pergi, berhenti melangkah. Arkan, panggil Kiara lirih, melihat keanehan di wajah suaminya. Ini semua salahmu. Suara Arkan memekik, membelah keheningan pemakaman. Teriakan itu begitu keras, hingga membuat beberapa ibu-ibu terlonjak kaget. Kiara membeku. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Apa maksudmu? Arkan menunjuk lurus ke wajah Kiara dengan jari telunjuk yang gemetar. Urat-urat di lehernya menonjol. Kamu, istri macam apa kamu? Seharian di rumah tapi tidak bisa menjaga anak satu. Dunia Kiara runtuh. Lagi, kebodohanmu yang membunuh anak kita. Suara Arkan semakin tinggi. Kalau saja kamu becus jadi ibu, Rafa pasti masih hidup. Kamu pembunuh, Kiara. Kamu yang membunuh anakku. Hening. Total. Para pelayat terpaku. Tak seorang pun berani bergerak. Ini adalah aib yang dipertontonkan di depan umum. Kiara merasakan kakinya lemas. Tuduhan itu dilontarkan oleh suaminya sendiri, di atas pusara putra mereka yang masih basah. Rasanya lebih sakit daripada belati yang menancap di jantung. Ia ingin membela diri, ingin berteriak bahwa itu kecelakaan. Tapi suaranya hilang. Arkan, sudahlah, ini pemakaman. Seorang paman mencoba melerai. Tapi Arkan menepisnya. Dia harus tahu. Semua orang harus tahu. Saya hidup dengan perempuan bodoh yang membunuh anak saya sendiri. Kiara tidak sanggup lagi. Ia tidak peduli dengan bisik-bisik yang mulai terdengar. Ia tidak peduli dengan tatapan iba bercampur penghakiman dari para pelayat. Yang ia tahu, pria yang ia cintai baru saja menghancurkan sisa-sisa hatinya. Pandangannya menggelap, dan ia jatuh terkulai di atas tanah merah yang basah, tepat di sisi makam Rafa. 7 hari berlalu sejak insiden di pemakaman itu. Rumah terasa seperti kuburan baru. Arkan tidak pernah tidur di kamar mereka lagi. Dia menempati kamar tamu di lantai bawah. Tidak ada percakapan. Hanya ada denting piring saat Arkan makan, jika dia kebetulan makan di rumah, atau suara pintu dibanting saat dia pergi dan pulang kerja. Kiara mencoba bicara, tapi Arkan selalu membuang muka. Di matanya, Kiara hanya melihat kebencian yang sama seperti di pemakaman. Kiara menghabiskan hari-harinya di kamar Rafa. Memeluk baju putranya, mencium bantalnya.
Duka itu masih mencekik. Tapi di atas duka, ada rasa bersalah yang ditanamkan paksa oleh Arkan. Benarkah ini salahnya? Harusnya ia ada di mana saat itu? Ia sedang di dapur, membuatkan Rafa puding coklat kesukaannya. Rafa bilang ingin bermain di kamarnya. Kiara hanya lengah 15 menit. Malam itu, setelah acara tahlilan hari ke-7 selesai, rumah kembali sepi. Para tamu sudah pulang. Kiara duduk sendirian di ruang tengah, menatap foto Rafa yang tersenyum lebar. Arkan bahkan tidak hadir di acara doa untuk putranya sendiri. Dia bilang ada urusan mendadak di kantor. Kiara merasa ada yang salah. Sangat salah. Perasaan tidak enak itu mendorongnya bangkit. Ia berjalan ke kamar tamu. Pintunya tidak dikunci. Ia membukanya perlahan. Kosong. Tempat tidurnya rapi. Arkan tidak ada di sana. Kiara beralih ke kamar utama mereka. Ia membuka lemari pakaian besar. Sisi miliknya masih utuh. Tapi sisi milik Arkan kosong. Semua kemeja kerjanya, kaos santainya, celana panjangnya hilang. Hanya tersisa beberapa gantungan baju kosong. Jantung Kiara mulai berdebar kencang. Tidak mungkin. Dia berlari ke meja kerja kecil di sudut kamar. Di sanalah mereka menyimpan brankas kecil. Brankas tempat mereka menyimpan tabungan darurat dan uang tunai untuk renovasi rumah yang mereka rencanakan. Uang itu berjumlah 170 juta rupiah. Brankas itu terbuka. Dan isinya kosong. Kiara terduduk lemas di lantai. Napasnya tercekat. Arkan telah pergi. Suaminya telah kabur. Dia tidak hanya meninggalkannya dalam duka yang paling dalam, tapi dia juga menuduhnya sebagai pembunuh. Dan sekarang, dia mencuri semua tabungan mereka. Tabungan yang sebagian besar adalah hasil kerja keras Kiara menerima pesanan kue sebelum ia memutuskan fokus mengurus Rafa. Kiara menatap nanar ke dinding yang kosong. Tuduhan di pemakaman itu bukan ungkapan duka seorang ayah. Itu adalah sebuah rencana. Arkan sengaja membuatnya tampak bersalah di depan semua orang. Supaya saat dia pergi, semua orang akan berpikir wajar jika Arkan meninggalkan istri yang telah membunuh anaknya. Kiara tidak menangis. Rasa kebas itu kembali, namun kali ini bercampur dengan amarah yang dingin. Dia ditinggalkan, difitnah, dan dirampok oleh suaminya sendiri. Sendirian. 3 minggu telah berlalu sejak Arkan melarikan diri. 3 minggu yang hampa. Polisi sudah dihubungi, tapi kasus ini berjalan lambat. Ini dianggap masalah rumah tangga. Seorang suami yang kabur membawa uang istri. Bukan prioritas. Kiara terpaksa mengurus semuanya sendirian. Duka atas kepergian Rafa masih menganga seperti luka terbuka. Namun, pengkhianatan Arkan memaksanya untuk tetap berdiri. Dia harus kuat, meski dia tidak tahu untuk apa. Rumah itu terasa terlalu besar dan sunyi. Kiara memutuskan, hari ini dia harus melakukannya. Dia harus membereskan kamar Rafa. Selama ini dia hanya masuk, menangis, lalu keluar. Tapi dia tidak bisa membiarkan kamar itu menjadi museum duka selamanya. Dia perlu bergerak maju, walau hanya selangkah. Dengan langkah berat, Kiara membuka pintu kamar bercat biru muda itu. Aroma Rafa masih samar-samar tercium di bantalnya. Mainan robot berserakan di karpet. Buku-buku cerita masih tersusun rapi di rak. Kiara menarik napas dalam. Hijab bergo yang ia pakai ia usap di sudut matanya yang mulai basah. Ibu kangen. Rafa, bisiknya pada udara yang kosong. Dia mulai dari lemari pakaian. Melipat baju-baju kecil itu satu persatu. Setiap lipatan adalah kenangan. Baju bola yang dipakai Rafa saat pertama kali mencetak gol. Koko putih yang dipakai saat Idul Fitri. Air mata Kiara kembali menetes, membasahi kain katun di tangannya. Dia harus berhenti sejenak, mengatur napasnya yang sesak. Setelah pakaian selesai dan dimasukkan ke dalam box, Kiara beralih ke area mainan. Di sudut kamar, ada sebuah kotak kayu besar berwarna coklat. Kotak itu bergambar peti harta karun bajak laut. Rafa sangat menyukainya. Disitulah Rafa menyimpan mainan-mainannya yang paling berharga. Kiara berjongkok, mencoba menggeser kotak berat itu ke tengah ruangan untuk disortir. Saat itulah ia melihatnya. Kotak itu digeser. Lantai kayu di bawahnya terlihat sedikit berbeda. Ada satu papan kayu parket yang warnanya sedikit lebih pudar dan potongannya tidak serapi yang lain. Kiara mengerutkan kening. Seingatnya, lantai ini mulus. Tangannya terulur, menyentuh papan kayu itu. Longgar. Dengan jantung yang mulai berdebar, Kiara menggunakan ujung jarinya untuk mencongkel papan kayu itu. Ternyata mudah. Papan itu terangkat, menampakkan sebuah rongga kecil di bawah lantai. Di dalam rongga itu,
Tergeletak sebuah benda yang seharusnya tidak ada di sana. Sebuah brankas besi kecil. Ukurannya hanya sekitar 30 cm. Kiara tertegun. Brankas? Di kamar Rafa? Untuk apa? Dilihat dari ukurannya, ini bukan mainan. Ini brankas dokumen sungguhan, dengan kipat numeri kecil di bagian depannya. Sejak kapan benda ini ada di sini? Jelas Arkan tidak tahu, atau dia pasti sudah mengambilnya. Apakah Rafa menyembunyikannya? Tapi Rafa baru berusia 7 tahun. Rasa penasaran mengalahkan kebingungannya. Kiara menarik brankas itu keluar. Debu menempel tipis di permukaannya. Dia mengamatinya. Brankas ini butuh kode 4 digit. Rafa. Apa kode yang mungkin dipakai oleh anak sekecil itu? Kiara mencoba tanggal lahir Rafa. Gagal. Lampu merah kecil berkedip. Dia mencoba tanggal lahir Arkan. Gagal. Tanggal lahirnya. Gagal. Tanggal pernikahan mereka. Gagal. Kiara hampir menyerah. Mungkin ini hanya kebetulan. Mungkin ini brankas lama milik penghuni rumah sebelumnya. Tapi letaknya yang tersembunyi, di kamar Rafa. Lalu Kiara teringat sesuatu. Sebuah percakapan ringan beberapa minggu sebelum Rafa meninggal. "Ibu, ulang tahun ibu tanggal berapa?" tanya Rafa tiba-tiba, sambil sibuk menggambar di tabletnya. Kan Rafa sudah tahu. "Tanggal 25 bulan 10, jawab Kiara sambil tersenyum. "Kenapa memang?" 2510, gumam Rafa pelan sambil terus menatap tabletnya. "Buat rahasia. Rahasia kita berdua." Kiara saat itu hanya tertawa, menganggapnya sebagai celoteh anak-anak. Tangannya gemetar. 2510. Dia menekan tombol di kipat brankas itu. 2510. Lampu hijau menyala. Terdengar bunyi, klik, pelan. Brankas itu terbuka. Napas Kiara tercekat di tenggorokan. Dia menatap isi brankas itu. Ini bukan mainan. Ini bukan rahasia anak-anak biasa. Di dalamnya ada 3 benda. Pertama, sebuah bilet giroban yang terlipat rapi. Kiara mengambilnya. Tangannya gemetar hebat saat membukanya. Matanya membelalak. Ini bukan cek biasa. Nilainya 2 miliar rupiah. Uang itu ditujukan untuk sebuah perusahaan yang namanya terasa asing, PT Mitra Jaya Logistik. Tapi tanda tangan di bagian bawah, Kiara mengenalnya. Itu tanda tangan fiktif yang sering dipakai Arkan untuk dokumen-dokumen internal yang tidak penting. Tapi kenapa ada di cek senilai 2 miliar? Benda kedua adalah 2 buah flash disk. Keduanya berwarna hitam polos, tanpa label. Kiara menyingkirkan cek dan flash disk itu. Matanya tertuju pada benda ketiga. Benda yang membuat hatinya paling berdebar. Secarik kertas merah. Kertas Asturo yang biasa dipakai Rafa untuk tugas kerajinan tangan. Kertas itu dilipat kecil. Dengan jari-jari yang kaku karena syok, Kiara membuka lipatan kertas itu. Di atasnya, ada tulisan tangan. Tulisan khas anak kelas 1 SD. Besar-besar, miring, dan sedikit tidak beraturan. Itu jelas tulisan tangan Rafa. Hanya ada satu kalimat di kertas itu. Kalimat yang mengubah duka Kiara menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin dan tajam. "Ibu, temukan kebenaran tentang ayah." Kiara jatuh terduduk. Cek 2 miliar. Flash disk. Dan sebuah pesan dari putranya yang sudah tiada. Dia menatap kalimat itu lagi. Kebenaran tentang ayah. Tuduhan Arkan di pemakaman kembali terngiang. "Kebodohanmu yang membunuh anak kita." Kiara syok. Lututnya gemetar. Ternyata, selama ini Arkan benar. Ada kebodohan yang terjadi. Tapi kebodohan itu bukan kelalaian Kiara menjaga Rafa. Kebodohan itu adalah ketidaktahuannya. Ketidaktahuannya tentang apa yang sebenarnya disembunyikan oleh suaminya. Dan putranya yang baru berusia 7 tahun, entah bagaimana, mengetahuinya. Rafa tahu ayahnya jahat. Dan Rafa berusaha memberitahunya. Kiara terduduk kaku di lantai kamar Rafa. Udara di sekelilingnya terasa menipis, seolah ia tenggelam dalam air yang dingin. Di tangannya, 3 benda itu terasa lebih berat dari seluruh perabot di rumah ini. Cek 2 miliar. 2 flash disk. Dan catatan merah dari putranya. "Ibu, temukan kebenaran tentang ayah." Kebenaran apa? Apa yang lebih buruk dari seorang suami yang kabur dengan wanita lain dan mencuri semua uang tabungan? Apa yang lebih buruk dari seorang ayah yang menuduh istrinya membunuh anak mereka di depan umum? Kiara menatap 2 flash disk hitam itu. Rafa tidak mungkin memilikinya. Ini pasti milik Arkan. Putranya pasti telah mengambilnya dari ruang kerja Arkan.
Rafa pasti tahu Arkan sangat menginginkan benda ini. Rasa takut yang dingin mulai menjalar di punggungnya. Tapi rasa takut itu kalah oleh sebuah desakan yang lebih kuat. Desakan untuk tahu. Desakan untuk mengerti apa yang coba disampaikan putranya dari balik kubur. Kiara bangkit. Langkahnya goyah. Ia tidak bisa menggunakan komputer di ruang kerja Arkan. Ia tidak berani menyentuh barang-barang pria itu lagi. Ia teringat laptop tuanya, laptop yang ia gunakan untuk bisnis kuenya dulu. Laptop itu tersimpan di gudang kecil di bawah tangga. Dengan tergesa, ia mengambil laptop itu. Berdebu, tapi masih berfungsi. Ia kembali ke kamar Rafa, mengunci pintunya. Ia tidak tahu kenapa, ia hanya merasa lebih aman di kamar ini, seolah arwah Rafa menjaganya. Laptop itu menyala dengan lambat. Suara kipasnya terdengar berisik di ruangan yang senyap. Jantung Kiara berdemuh keras, seolah memukul-mukul tulang rusuknya. Ia mengambil salah satu flash disk secara acak, yang pertama teraih oleh tangannya yang gemetar. Ia mencolokkannya ke port USB. Sebuah folder muncul di layar. Hanya ada satu file di dalamnya. Sebuah file audio, format MP3. Judul filenya sederhana, rekaman _penting. Kiara menarik napas dalam. Dia memasang earphone, tidak ingin ada suara yang bocor keluar kamar. Ia menekan tombol play. Terdengar suara kresek pelan, lalu hening sejenak. Lalu, suara itu terdengar. Suara yang ia kenal lebih baik dari suaranya sendiri. Suara Arkan. Tapi ini bukan Arkan yang ia kenal. Bukan Arkan yang lembut saat memanggilnya, bukan Arkan yang tertawa bersama Rafa. Ini adalah suara Arkan yang dingin, datar, dan penuh perhitungan. Sudah beres. Semua sudah aman, kata suara Arkan. Lalu terdengar suara wanita. Tertawa kecil, suara tawa yang manja dan melengking. Gimana, Mas? Aman? Yang 170 juta sudah di tangan? Jantung Kiara serasa diremas. 170 juta. Itu uang tabungan mereka. Suara Arkan tertawa. Tawa yang membuat Kiara mual. Itu baru uang jajan, sayang. Buat kamu beli tas yang kamu mau itu. Gampang. Yang kita incarkan yang 2 miliar. 2 miliar. Wanita itu mendesah. Pintar banget Mas Arkan. Aku makin cinta deh. Kapan kita cairkan? Aku udah nggak sabar pengen pindah dari negara ini. Udah muak aku di sini. Sabar, kata Arkan. Cek sialan itu hilang dari ruang kerjaku. Aku yakin si bocah itu yang ambil. Dia beberapa hari ini aneh, suka menguping. Tapi tenang, aku akan urus. Begitu cek itu kembali, dan urusan di rumah beres, kita langsung berangkat. Masalahmu kan ada 2, Mas, kata wanita itu lagi, nadanya berubah jadi lebih serius. Istrimu yang bodoh itu, sama anakmu yang sok pintar itu. Kiara membekap mulutnya. Air mata panas mengalir tanpa bisa ia cegah. Istri bodoh. Anak sok pintar. Jadi ini yang Arkan maksud di pemakaman. Kebodohanmu yang membunuh anak kita. Arkan tidak sedang menuduhnya lalai. Arkan sedang mengejeknya. Mengejek Kiara yang terlalu bodoh untuk melihat kebusukan suaminya. Istrimu gampang, jawab Arkan di rekaman itu. Tinggal kita buat dia terlihat bersalah atas kecelakaan anak itu. Nanti juga dia depresi. Dia nggak akan curiga apa-apa. Yang penting sekarang cari dulu cek itu. Anak itu pasti sembunyikan di suatu tempat. Kecelakaan anak itu. Mereka sudah merencanakannya? Dia jadi sekretarismu aja udah bertahun-tahun dia nggak curiga. Mas, emang dasarnya bodoh. Kikik si wanita. Sekretaris. Dunia Kiara berhenti berputar. Suara itu. Suara manja yang dibuat-buat itu. Kiara mengenalnya. Dia pernah mendengar suara itu puluhan kali di telepon, di acara kantor, bahkan di rumah ini. Nindya, sekretaris Arkan. Gadis muda yang selalu tampil sopan, berpenampilan modis, dan selalu memanggilnya, Mbak Kiara, dengan senyum yang kelewat manis. Nindya, yang di pemakaman Rafa, memeluknya erat sambil menangis terseduh-seduh. Yang sabar ya, Mbak. Rafa pasti udah tenang di sana. Kiara merasakan amarah yang begitu pekat, hingga ia kesulitan bernapas. Pengkhianatan ini berlapis-lapis. Ini bukan sekadar perselingkuhan. Ini adalah konspirasi jahat untuk merampoknya, menghancurkan mentalnya, dan apa? Apa yang mereka maksud dengan kecelakaan anak itu? Apakah mereka sudah merencanakan kematian Rafa? Sudahlah. Suara Arkan kembali terdengar, memutus lamunan ngeri Kiara. Fokus.
170 juta sudah cukup untuk kita kabur sementara. Sisanya kita urus dari jauh kalau C itu tidak ketemu juga. Yang penting, lusa, setelah acara 7 harian, rencana kita jalankan. Rekaman itu berhenti. Kiara mencabut earphone dari telinganya. Sunyi. Kamar Rafa terasa terlalu sunyi. Dia baru saja mendengar rencana keji suaminya. Direkam dan disimpan oleh putranya sendiri. Rafa, anaknya yang baru berusia 7 tahun. Anak yang mereka sebut, sok pintar, itu, ternyata jauh lebih pintar dari mereka. Rafa mendengar rencana mereka. Rafa tahu ayahnya dan Nindya adalah penjahat. Rafa merekamnya. Dan Rafa mengambil cek 2 miliar itu. Bukan untuk dirinya sendiri. Tapi untuk melindungi Kiara. Untuk menghentikan Arkan dan Nindya. Rafa, anaknya yang malang, mencoba berperang sendirian melawan 2 iblis itu. Kiara menatap flash disk kedua. Yang pertama berisi audio. Biasanya, yang kedua berisi sesuatu yang lebih penting. Sesuatu yang lebih jelas. Tangannya tidak lagi gemetar. Amarah telah membakar habis rasa takut dan sedihnya. Kini yang ada hanya satu keinginan. Keinginan untuk melihat kebenaran yang Rafa ingin tunjukkan. Seutuhnya. Tanpa sisa. Kiara tidak membuang waktu. Detik itu juga, dia mencabut flash disk pertama dan memasukkan yang kedua. Jantungnya berdebar, bukan lagi karena takut, tapi karena antisipasi yang menyakitkan. Dia tahu apapun yang akan dia lihat akan menghancurkannya. Tapi dia harus melihatnya. Dia berutang kebenaran ini pada Rafa. Layar laptop menampilkan isi flash disk kedua. Berbeda dari yang pertama, kali ini ada beberapa file video. 5 file. Nama filenya tidak beraturan. Video 01 MP4, video 02 MP4, video 03 MP4, video 04 MP4, dan satu file terakhir yang membuat napas Kiara tercekat, video _terakhir MP4. Sepertinya Rafa hanya menekan tombol rekam di tabletnya kapanpun dia punya kesempatan. Kiara membuka file pertama. Tanggalnya tercatat, 3 bulan lalu. Video itu bergoyang. Sudut pandangnya rendah, seolah direkam dari balik sesuatu. Kiara mengenali tempat itu. Ruang kerja Arkan di rumah mereka. Video itu tampaknya direkam dari balik rak buku kecil di sudut ruangan. Rafa pasti menyembunyikan tabletnya di sana. Video itu merekam Arkan yang sedang duduk di meja kerjanya. Lalu Nindya masuk. Dia tidak memakai seragam kantornya. Dia memakai gaun tidur tipis. Kiara terbelalak. Nindya ada di rumah mereka saat Kiara tidak ada. Video itu tanpa suara. Tapi pemandangannya sudah cukup jelas. Nindya duduk di pangkuan Arkan. Mereka berciuman. Mesra. Penuh gairah. Mual naik ke tenggorokan Kiara. Jadi ini sudah berlangsung lama. Di bawah atap rumahnya sendiri. Di ruangan tempat suaminya bekerja. Kiara menutup video pertama. Dia tidak sanggup melihatnya lebih lama. Dia membuka video kedua. Tanggalnya 2 bulan lalu. Kali ini direkam dari ruang keluarga. Tablet itu sepertinya disembunyikan di antara tumpukan bantal sofa. Arkan dan Nindya sedang duduk di sofa itu. Sofa tempat Kiara dan Rafa biasa menonton kartun. Kali ini ada suaranya. Mereka sedang tertawa, melihat layar laptop. Perusahaan bodoh, kata Arkan. Aku bisa keluarkan uang miliaran dari mereka, dan tidak ada yang tahu. PT. Mitra Jaya Logistik ini adalah kunci kita, sayang. Kamu memang jenius, Mas, puji Nindya. Cepat, ajari aku cara memalsukan tanda tangannya. Biar aku bisa bantu. Kiara mematung. PT. Mitra Jaya Logistik. Itu nama perusahaan yang tertera di cek 2 miliar. Jadi itu perusahaan fiktif. Perusahaan cangkang yang dibuat Arkan untuk mencuci uang. Kiara menutup video kedua. Dia sudah melihat cukup. Perselingkuhan. Korupsi. Penggelapan uang. Dia melewati video ketiga dan keempat, yang isinya kurang lebih sama. Rekaman Arkan sedang menelepon dengan marah, mencari-cari dokumen. Rekaman Nindya yang menyelinap masuk rumah saat Kiara sedang pergi berbelanja. Lalu, jarinya berhenti di file terakhir. Video _terakhir MP4. Tanggalnya. Hari itu. Hari Rafa meninggal. Kiara merasa seluruh darah di tubuhnya surut ke kaki. Tangannya sedingin es. Dia menekan tombol, play. Video ini berbeda. Sudut pandangnya dari atas. Kiara langsung mengenali tempatnya. Di pagar pembatas lantai 2, menghadap langsung ke area tangga utama. Rafa pasti menyembunyikan tabletnya di antara pot-pot tanaman hias buatan yang Kiara letakkan di sana. Awalnya video itu hanya menampilkan tangga yang kosong. Lalu terdengar suara.
Suara Kiara sendiri, dari kejauhan. Dari dapur di lantai bawah. Rafa, mainnya sudah dulu ya. Ayo turun, puding coklat kesukaanmu sudah jadi. Kiara di depan laptop terisak. Dia ingat betul momen itu. 5 menit sebelum dunianya hancur. Lalu di video itu, Arkan muncul di lantai atas. Dia baru keluar dari kamar tidur utama. Wajahnya tegang dan marah. Dia tampak sedang berbicara di telepon, tapi suaranya pelan. Aku tidak peduli, bisik Arkan di telepon, Cek itu pasti ada di rumah ini. Anak itu ya, aku curiga padanya. Dia terlalu banyak tahu. Kamu urus Nindya, pastikan dia siap. Aku akan bereskan urusan di sini. Arkan menutup telepon. Wajahnya menyeratkan kekalutan. Saat itulah, Rafa muncul di rekaman. Dia keluar dari kamarnya, mungkin hendak turun ke bawah untuk mengambil puding buatannya. Rafa berjalan ceria, tidak menyadari ayahnya sedang berdiri di sana dengan wajah membunuh. Arkan melihat Rafa. Matanya menyipit. Rafa, panggil Arkan. Suaranya berat dan tidak ramah. Rafa berhenti. Iya, ayah. Kemari kamu. Arkan berjalan cepat menghampiri Rafa, tepat di ujung tangga. Kamu ambil apa dari ruang kerja ayah? Rafa tampak bingung dan takut. Rafa nggak ambil apa-apa, ayah. Jangan bohong, bentak Arkan. Kembalikan cek itu. Dan hapus semua rekaman di tabletmu. Rafa mundur selangkah. Rekaman apa? Rafa nggak ngerti. Kamu pikir ayah bodoh? Arkan menerjang ke depan. Dia mencengkeram lengan kecil Rafa. Kamu sudah berani ikut campur urusan ayah. Hah? Kamu sama saja seperti ibumu. Bodoh. Lepas, ayah. Sakit, jerit Rafa. Rafa mencoba melepaskan diri. Lalu itu terjadi. Begitu cepat, tapi terekam dengan jelas oleh kamera tablet. Arkan, dalam kemarahannya, mendorong Rafa. Bukan dorongan pelan. Dorongan keras di dada. Kiara melihat putranya sendiri kehilangan keseimbangan di tepi tangga. Mata Rafa terbelalak menatap ayahnya. Ada ekspresi kaget, takut, dan tidak percaya di wajah mungil itu. Lalu dia jatuh. Tubuh kecil itu terguling di udara, sebelum menghantam lantai keramik di bawah dengan suara, gedebuk, yang tumpul dan mengerikan. Lalu hening. Kiara di depan laptop menjerit. Jeritan tertahan yang merobek tenggorokannya.